Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Abdul Hanan. Di sini saya akan membahas tentang usul fikih. Pertama, saya akan mengupas tuntas tentang pendahuluan pada usul fikih. Kemudian di pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang kaidah fikih ijmali, kemudian kaidah murojahat, ijtihad, dan enjoy. Enjoy ini silakan sambil rokok, cemil, minum, dan lain-lain. Dalam slide yang pertama ini saya akan sedikit menjabarkan tentang isi dari pendahuluan usul fikih ini. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Pembahasan usul fikih ini saya akan membahasnya dari kitab Waraqat. Dalam kitab Waraqat, dalam pendahuluan usul fikih ini menarik untuk diungkap. Oke, selanjutnya dalam kitab Waraqat, pendahuluan usul fikihnya ini kan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekh al-Alim al-Allamah al-Zahir Faridu Usrihi Muhammad ibnu Ahmad al-Ma'ruf bi Syekh Jalaluddin al-Mahalli. Latafallahu bi amin. Dalam teks ini ada ide pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab ini, penulis kitab ini, kitab Waraqat, yakni Muhammad ibnu Ahmad al-Ma'ruf di Syekh Jalaluddin al-Mahalli. Di sini ada kata menarik. Apa itu? Syekh Imam, kemudian al-alim, apa itu al-alim, apa itu al-imam, apa itu al-alamah. Kemudian dalam pendahuluan itu jadi secara umum dalam kitab Waraqat kata syekh itu adalah orang yang menjadi panutan agama. Ada juga yang mengartikan syekh itu orang yang sudah sepuh tua. Ada juga yang ilmunya banyak, luas pemikirannya, itu tidak dibatasi umur. Itu julukan atau makna dari kata syekh. Yang kedua, definisi alim. Alim adalah orang yang mengetahui masalah, problem dengan satu dalil akli dan nakli. Dalil akli ini dalil rasional, dan dalil nakli ini dalil Al-Quran dan hadis, dalil yang tertulis. Sedangkan kata alamah yang dimunculkan dalam kitab ini yang dimaksud adalah mengetahui masalah dengan semua dalil akli dan nakli. Kemudian kalau apa sih Waraqat itu? Waraqat itu adalah isim alam. Waraqat itu adalah nama. Sebelum menjadi nama, itu arti dari Waraqat itu tulisan dalam beberapa lembar yang memuat beberapa problem atau sebagian dari masalah usul fikih yang bermanfaat bagi mubtadi, mutawasid, dan muntahi. Jadi problem hukum, kehidupan, dan lain sebagainya itu
diperuntukkan untuk mustadi. Mustadi itu apa? Orang yang mengetahui masalah tetapi belum mengerti gambaran dari masalahnya dan belum dapat menyusun masalah-masalahnya atau imajinasinya atau gambaran dari masalah itu. Kemudian mutawasit. Mutawasit ini apa? Jadi orang yang mengerti problem dan imajinasinya atau contoh-contohnya, tapi belum bisa mendatangkan imajinasi. Saya menggunakan kata imajinasi ya, karena kalau menggunakan kata contoh, kalau imajinasi di sini asyurah dalam bahasa Arab. Kemudian di sini ada muntahi. Apa itu muntahi? Muntahi ini orang yang mengerti problem masalah, kemudian dia bisa mengimajinasikan dan dapat mendatangkan imajinasi. Itu secara umum pendahuluan dalam kitab usul fikih, gambaran umum dan penjabaran dari apa yang saya tangkap di dalam kitab ini. Kemudian maksud dari usul fikih. Apa sih maunya usul fikih ini? Maksudnya apa sih? Kira-kira kan begitu. Kemudian maksud dari usul fikih ini sebetulnya ada 3 kategori atau 3 macam. Pertama, saya akan mengulas terkait arti dari usul fikih itu sendiri. Di sini ada yang pertama makna lughawi, makna bahasa, dan yang kedua makna urfi atau istilah, kemudian makna laqabi. Penyebutan dalam pendahuluan ini disebutkan fahazi warqat qalilatin tastaminu ala ma'arafatin usulin min usulil fiqh yang tafa'a biha al-mustadi wa ghairuhu wa dhalika ayyul lafzun usulul fiqh mu'allifun min juz'aini mufradaini min al-afrad al-muqabila bitarkibi di jami'i wal mu'allafi yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Jadi dalam kitab Barokat ini kan disebutkan dari nama ya, nama atau laqab itu sendiri. Dari nama laqab kemudian menjadi lembaran masalah atau sebagian masalah dalam fan usul fikih ini. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat makna dari lughawi ini, apa sih makna lughawi ini? Makna secara bahasa. Jadi kan makna secara bahasa ini kan ini ya, jadi alam laqab ini makna laqab julukan itu ketika sesudah laqab lughawi, sudah lughawi jarah ini.
Kemudian yang urfi istilah ini menurut pendapat ulama usul fikih, makna istilahi atau makna urfi itu terus berpindah ke makna lafzi, berpindah ke makna lafzi. Jadi ilmu lakob ini ketika sampai contohnya gini, kita ketika sampean mengatakan orang yang berani dengan sebutan oh dia macan, itu kita mengungkapkan seseorang itu sebagai macan, itu kan itu terbentuk dari makna lakob. Itu sudah makna lughawi dan urfi. Jadi maksudnya gini, makna lughawi itu makna hanya sebagai jembatan yang pertama. Jadi wudi al-awwal, jembatan yang pertama. Kemudian berpindah ke makna yang kedua, wudi al-urfi. Kemudian berpindah kepada makna yang ketiga, lakobi. Kira-kira gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi dalam lafaz itu makna ada tingkatan, ada 3 tingkatan makna dalam lafaz itu. Bisa sampai mau menggunakan makna lughawi, makna asli, makna asal dari lafaz itu, bisa menggunakan istilah-istilah, istilah golongan tasawuf, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, istilah-istilah itu makna kedua. Kemudian sampean atau sampean bisa menggunakan makna lakob, makna julukan. Ini makna yang ketiga. Jadi satu lafaz sebenarnya ini satu lafaz memiliki 3 makna, gampangannya gitu. Jadi lafaz usul fikih itu kan sebelumnya sebelum menjadi nama, menjadi alam, itu kan tarkib idhofi. Kemudian setelahnya di situ kan mudhof ilaih. Usul fikih ada dua kata idhofi. Kemudian di situ ada makna mufrad. Makna mufrad yang disandarkan kepada makna murakkab. Usul itu apa? Itu apa? Makna mufrad, makna yang satu itu disandarkan dari makna yang tersusun itu, murakkab. Usul itu. Jadi sebabnya kenapa yang mufrad itu disandarkan kepada yang murakkab itu kan jadi murakkab itu kan cabang dari mufrad, kira-kira murakkab itu cabang dari mufrad. Usul itu mufrad. Jadi lafaz yang awal itu kan usul itu, lafaz yang awalnya itu lafaznya usul kan. Itu itu kan jamak ya, usul mufrad kan aslun, usul. Jadi lafaz yang pertama itu kan jamak. Jadi kita harus mengerti mufrad ya, makna yang makna satunya. Usul makna mufradnya al-aslu, asal. Jadi
jadi makna jamak itu, kenapa kita harus mengerti makna mufradnya? Karena yang menjadi sandaran dari jamak itu tidak boleh langsung jamaknya saja. Kita memahami langsung jamaknya. Usul banyak beberapa asal. Kita jangan memahami langsung itu. Jadi kita memahami dari mufrad itu. Usul, asal dengan beberapa asal gitu aja, asalnya dulu. Jadi memahami lafaz itu harus dari mufrad dulu. Kalau lafaz itu jamak, jadi ya seperti itu ya. Kalau intinya kalau mufradnya kena, jamaknya juga kena, kira-kira gitu. Jadi kenapa sih saya harus panjang lebar membahas usul itu alam dan sebagainya? Itu kan karena usul fikih itu kan lafadznya mu'allif ya, lafadz yang dibentuk oleh pengarang kita. Jadi mau nggak mau, kalau sudah mengerti yang diinginkan oleh mu'alif itu, pengarang itu nanti pasti memahami maksud atau keinginan yang diinginkan oleh pengarang. Mungkin sedikit saja dari saya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Komentar bentuk kritik juga boleh, untuk menambahkan, untuk menguatkan juga boleh, untuk mendapatkan novelty sampai dengan pemahaman Anda juga boleh, silakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.